Oke, nah di sini udah oke ya. Jadi typonya udah kita perbaikin. Jadi di data laporan itu nanti untuk pertama kali di open itu dia bakal nampilin seluruh list data push-to, account push-to yang udah dibikin. Katakanlah kita punya beberapa data account, nah nanti masing-masing account push-to itu nanti bisa kita lihat laporannya. Jadi di sini kita lihat ada dua data account push-to, dan kalau kita cek di bagian action, oke, nah di sini kita lihat ada satu laporan yang udah di submit sama si account push-to. Oke, lanjut ya. Jadi eh, kita bisa lihat di sini ada satu data laporan yang udah disubmit sama si apa tadi? Sama si Pustu Cikampek. Jadi kalau kita lihat di sini Pustu Cikampek ini udah nge-submit satu laporan. Nah, di laporan itu ada tanggal, ada namanya, dan juga ada lampiran. Lampiran ini bisa di-download nantinya. Lampiran ini bisa berupa file PDF, bisa berupa file Excel juga. Oke, kemudian kalau kita klik di bagian detail juga ini itu kita bikin seperti ini ya untuk laporan. Pertama itu ada editornya nantinya. Jadi proses pembuatan laporan itu jadi lebih gampang. Kenapa? Karena emang eh, pembuatan dokumen itu teksnya itu bisa diedit. Hampir sama kayak di Microsoft Word seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi isi laporan itu bisa di struktur atau di markup sedemikian rupa ya. Ini saya coba untuk markup beberapa data, dan kita bisa lihat di sini dia udah datanya udah cukup bagus ya untuk uh, dikatakan sebagai laporan. Dan juga di sini ada file lampiran. Nah, file lampiran ini bisa juga di input atau disipkan dengan beberapa data seperti data PDF dan juga data Excel. Jadi katakanlah si petugas pustu itu nantinya bakal membuat file Excel berupa data-data yang udah dikumpulkan nantinya kan di webnya kan juga ada data buat memanage. Nah, data itu nantinya bakal dilaporkan ke petugas puskesmas. Dan petugas puskesmas itu bisa mendownload filenya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh PDF yang udah saya includekan. Nah, di bagian sini ini nanti bisa berupa penjelasan yang bisa di markup sedemikian rupa. Jadi seperti itu ya untuk proses data laporan. Jadi dia udah bersifat multi user. Jadi baik masing-masing masing-masing pustu itu nanti bisa menginput laporan masing-masing. Oke, saya bakal coba untuk langsung aja sekarang kita bakalan login ke akun pustu. Nah, di akun Pustu itu kita bisa masuk ke login Pustu, dan di sini kita udah login di Pustu. Saya bakal coba masuk ke Pustu Tegal di sini, dan untuk rootnya seperti ini, dan saya bakal login. Nah, di sini udah berhasil login, dan ya. Oke, ini untuk dashboard Pustu. Jadi kita bisa lihat untuk Pustu Tegal ini ada satu data yang udah diinput, satu data keluarga berencana, ada 0 data imunisasi, dan juga 0 data ibu hamil, lalu 0 data penyakit. Di bagian sidebar itu kita bisa lihat ada menu buat memanage data keluarga berencana. Oh ya, ini server saya suka down ya. Ini karena device-nya ya. Dan di sini kita bisa memanage data keluarga berencana. Nah, di sini kita bisa nambahin data. Oke, gini. Oke, nah di sini datanya udah berhasil kita tambahin, dan kalau kita coba cek di dashboard itu dia udah menyesuaikan. Oke, nah di sini untuk data keluarga berencana udah jadi dua. Dan kalau untuk data, kemudian ada data imunisasi, jadi kita bisa menambahkan data imunisasi di sini. Yap, ini. Dan untuk beberapa atribut itu udah saya coba reset ya. Jadi saya masukin nama pasien, umur, berat badan, jenis kelamin,
nama ayahnya dan juga ada nama ibunya, lalu kita bisa langsung submit. Untuk data imunisasi. Nah, di sini untuk data imunisasi udah berhasil kita tambahin. Kalau untuk melakukan pengeditan bisa dilakukan di sini. Dan juga di sebelahnya untuk melakukan penghapusan. Oke, lalu ada data ibu hamil. Kita bisa tambahin data ibu hamil dan ya, gini. Oke, jadi kita udah berhasil nambahin data ibu hamil. Lalu terakhir itu kita bisa memanage data penyakit. Jadi nanti itu di sini kita memanage data penyakit, masukin nama pasien, masukin umur, lalu pilih jenis kelamin. Di sini untuk penyakitnya itu malaria, lalu kita bisa masukin gejala. Dan kita coba submit. Oke, nah di sini kita udah berhasil nambahin data penyakit. Nah, data-data ini nantinya itu bisa kita gunain dalam membuat laporan. Jadi kita untuk melapor ke data petugas puskesmas, kita bisa masuk ke rekap laporan. Nah, di rekap laporan itu nanti bakal dimunculin data laporan yang udah kita bikin. Jadi bisa dilihat data-data yang udah si petugas pustu ini submit laporannya. Jadi kita bisa tambah data baru. Oke, nah di sini kita bisa masukin nama laporan, katakanlah laporan bulan Maret. Bulan April seperti ini 2025. Nah, di sini isi laporan itu bisa berupa penjelasan mengenai mengenai hasil rekapan, hasil data laporan. Di sini kita bisa markup ya. Kita bisa gunakan table di sini. Jadi kita bisa nambahin table, masukin data. Intinya untuk proses data laporan ini kita menggunakan mekanisme yang generik ya. Jadi dia tuh nggak statik gitu. Jadi kita bikin dia dinamis. Jadi kemungkinan besar untuk membuat laporan itu lebih bervariasi. Jadi nggak data-datanya itu nggak statik. Sehingga informasi yang dimasukkan itu bisa jadi lebih beragam dan juga lebih luas seperti itu. Jadi dia nggak terpaku hanya pada beberapa atribut data atau variabel yang udah kita bikin statik sebelumnya, karena kita bikin dia dinamis. Kita selain bisa masukin data table, di sini kita juga bisa masukin file. Tentu aja kita nanti mesti upload dulu ya. Lalu kita bisa insert video. Nanti kita bisa juga masukin data video, mungkin buat laporan, data foto itu nanti bisa di-include di editor ini. Lalu di sini seandainya kita pengen masukin data, misalnya dari data ini kan kita bisa tahu nih, kita bisa catat seperti berapa jumlah kunjungan. Ya kita bisa jumlahin aja ya, kita bisa tahu berapa jumlah data yang masuk ke kategori keluarga berencana, berapa juga yang udah diimunisasi. Itu bisa kita asumsiin berapa, bisa kita jadiin buat cari data total berapa kunjungan di bulan April seperti itu. Dan nantinya itu bisa kita datanya itu bisa kita masukin secara langsung di isi laporan. Kita bisa bikin table katakanlah. Kita juga bisa, opsi selanjutnya itu kita bisa include file PDF ataupun Excel buat melengkapi laporannya. Jadi kita udah coba desain ya biar dia nggak terlalu statik, kita agar prosesnya itu bisa lebih dinamis nantinya itu, sehingga untuk data laporan itu menjadi lebih luas atau lebih bervariatif seperti itu. Oke, katakanlah saya udah coba masukin table. Jadi saya bakal bikin oke. Oke, gini, dan saya bakal coba untuk bikin table ya di sini. Oke.
Ini kayak gini. Oke. Bulan 1 tanggal 29 2025 gini, dan ya. Oke, kita bisa masukin data. Oke, gini. Ini salah satu contoh gimana kita bisa memasukkan data di editor ini. Nantinya untuk katakanlah UI itu bisa di manage lagi ya di admin itu sendiri. Oke, dan ya, lalu kita juga bisa lampirkan data. Kita submit, dan nah di sini kita udah berhasil nambahin laporan. Kita bisa ini laporan di bulan April 2025. Nah di sini kita bisa lihat lampiran yang udah kita lampirkan, file yang udah kita lampirkan. Kita bisa mendownload, dan juga kita bisa ya di sini kita juga bisa memanage, entah itu menghapus datanya, mengubah data, mengubah lampiran, mengubah nama, itu bisa kita lakukan di sini. Lalu kita juga bisa menghapus datanya. Dan kalau kita cek di halaman petugas, itu kita cek di pertama itu di dashboard. Jadi tadi kita udah nambahin data baru ya. Nah di sini untuk laporan masuk bulan ini itu udah ada 3 laporan yang disubmit di bulan ini ya. Kemudian kalau kita coba cek di data laporan itu sendiri dan masuk ke data push-to push-to Tegal, itu kita coba lihat. Nah nantinya udah ada 2 data, yaitu laporan bulan April 2025. Ini laporan terbaru ya. Oke, dan kalau kita coba, kita bisa langsung aja cek atau download untuk lampirannya. Kita juga bisa langsung cek detailnya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Jadi nanti akan ada 2 part ya. Part pertama itu untuk penjelasan untuk landing, dan kedua ini untuk menjelaskan fitur atau flow utamanya. Jadi kita udah bikin sebuah sistem di mana sistem ini udah multi user, dan juga sistem ini ada 2 role. Pertama itu petugas puskesmas. Jadi petugas puskesmas itu bisa membuat data push-to, bisa mendownload data laporan, mencek data laporan, melihat data laporan dari masing-masing data push-to. Kemudian ada data push-to, itu dia bisa menambahkan data, menyimpan data, memanage data berdasarkan aktivitas yang terjadi di lokasi masing-masing, ya, dan juga bisa mensubmit laporan. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Semoga bisa dimengerti, dan terima kasih.